Menurut Bapak soal keberagaman di Indonesia kan beragam banget Pak budaya-budayanya kan ya Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak untuk generasi sekarang? Indonesia itu kan beragam dari 34 provinsi. Nah, ini keseluruhannya beda-beda. Satu provinsi saja itu satu kabupaten, satu kecamatan, satu kelurahan itu beda-beda bahasa. Jadi beragam sekali. Nah, apa yang harus diperbuat oleh generasi muda ke depan? Nah, ini terkait dengan dinas pendidikan tentunya di pemerintahan, tentunya itu bidangnya pendidikan. Bagaimana bisa membangun karakter anak muda sekarang. Tapi tidak bisa dipungkiri dengan kemajuan zaman juga, kecepatan teknologi yang ada. Pendidikan dasar karakter dari usia dini harusnya. Jadi pemerintah bisa memfokuskan memperhatikan dengan sungguh-sungguh anggaran untuk pendidikan dasar, pendidikan karakter. Ya. Agama di Bukit kan terutama di timur ini ya Pak banyak beragam lagi kan, dan di utama lebih dominan lebih ke Nasrani. Itu bagaimana cara toleransi yang baik Pak? Setiap di hari Minggu itu mereka yang beragama Nasrani menjalankan ibadah pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, sementara kegiatan kita tanggal 11 September hari bakti radionya bertepatan dengan hari Minggu. Ini adalah upacaranya di pagi hari. Nah, artinya makanya saya cari solusinya, kita kemukakan dulu seperti ini. Kita minta pendapat mereka seperti apa. Nggak ada yang nggak bisa terselesaikan dengan komunikasi dengan koordinasi. Artinya kesepakatan. Sudah kita infokan bahwa kegiatannya jam sekian. Bagaimana kesiapannya? Mungkin Bapak tanggapan sedikit untuk disebutkan Korel tentang yang kebocoran data itu Pak. Kominfo kan sebagai yang mengatur regulasi untuk digitalisasi, ya kan? Itu memang ranahnya Kominfo. Tetapi kan ini kan kita namanya apalagi nih itu ada banyak aplikasi-aplikasi, ya. Artinya aplikasi-aplikasi ini kan banyak. Nah, ini kan namanya kebijakan dari atasan itu kan turun ke bawahan. Tapi pelaksanaannya juga bawahan sebagai operator pelaksana inilah yang mencari. Nah, bagaimana seorang atasan kan hanya mengatur regulasinya saja, tapi memang namanya sudah ada kebocoran tadi, ya ini hanya sarannya kepada pemerintah karena ini banyak istilahnya yang mempunyai website atau siapa pemilik website itu, vendor-vendornya, ini kan setiap instansi lembaga ini beda-beda. Nah, bagaimana mungkin pemerintah bisa mengatur ini semua? Bagaimana sikap kita menjaga kebudayaan di era yang modern ini, Pak? Oke, kalau kita bicara tentang modern dulu ya. Iya. Modern itu kita mengikuti tren perkembangan yang kaitannya terlalu kuat dengan bicara tentang IT, ya, teknologi informasi. Sehingga kalau ketika kita hubungkan antara kemampuan kita untuk menggunakan IT, karena ini tidak bisa ditawar-tawar. Kehidupan era saat ini memang itu menjadi penting. Nah, bagaimana ketika kita bicara IT kita hubungkan dengan budaya? Nah, itu artinya bahwa penggunaan itu ada etika yang harus kita jaga, ya. Contoh, sebarkan postingan-postingan yang mempunyai nilai budaya, ya, yang dari satu daerah, supaya saudara-saudara kita di daerah lain pun bisa ikut memahami tentang apa sih budaya kita, ya. Harus penghormatan kepada yang lebih tua usia, ya, yang lebih tua baik dalam pengalaman, dalam bekerja. Kita yang muda hendaklah juga tetap menjaga supaya hubungan itu bisa tetap berjalan dengan baik. Sehingga penggunaan teknologi untuk merawat budaya itu ya konten, ya. Konten itulah yang perlu kita buat. Berikutnya Pak, tanggapan mengenai isu kebocoran data pelanggan dan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga data, Pak. Ini kan memang sesuatu, kalau tentang kebocoran ini kan berarti kita akan menghubungkan dia dengan ada upaya, ya,
dari pihak-pihak yang memang ingin mengambil manfaat. Ya, supaya kita bisa menjaga itu bisa terjadi, yang pertama pasti kita harus sangat hati-hati dengan data-data kita. Ya, contoh hari ini kan semua aktivitas, semua kegiatan menggunakan kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk mempunyai nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan ini kalau memang diberikan untuk orang yang salah, orang yang tidak tepat, mesti penggunanya juga akan menjadi salah. Sehingga penggunaan nomor induk ini hari ini yang paling penting adalah ketika kita persiapan juga untuk menyongsong pemilu 2024. KTP nomor induk menjadi penting. Kalau kita sebagai media memang kita harus banyak memberi informasi pada masyarakat tentang bagaimana supaya kita menjaga data-data kita jangan sampai dengan begitu mudah bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana sikap Bapak untuk menjaga toleransi antar agama, Pak? Kita masing-masing boleh melaksanakan ibadah kita dengan kebebasan kita. Nah, supaya toleransi itu bisa terjaga, tentu yang paling penting ada kita tanamkan dalam diri kita rasa saling menghargai. Ya. Jangan pernah berpikir dalam diri kita kalau agama kita yang paling benar. Inilah jurang kehancuran pertama. Sehingga supaya kerukunan antar umat beragama ini bisa berjalan, bisa tercipta dengan baik, maka yang harus kita lakukan adalah menghargai sesama kita apapun di atas segala-galanya. Bagaimana menurut Mas Dhani ini menjaga keberagaman budaya kita di era modern ini supaya tidak ikut dengan budaya asing? Kalau menurut saya sih, pandangan saya untuk kita terus menjaga kelestarian keberagaman budaya kita di Indonesia, jangan sampai terbaur dengan udara kebarat-baratan ya. Tentunya itu semua kembali ke kita diri masing-masing sih. Khususnya kita orang tua, bagaimana kita memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita, terus cara bergaul mereka seperti di luar rumah, terus kembali lagi mungkin di sekolah-sekolah juga dari bimbingan para guru, mungkin dengan adanya pelajaran-pelajaran ekstrakurikuler atau mungkin penambahan di jam mata pelajaran terkait budaya-budaya di Indonesia. Bagaimana Mas menyikapi sikap toleransi di Bovendigul ini? Baik, kalau untuk kita sendiri khususnya umat Muslim yang minoritas di Bovendigul, ya alhamdulillah belum pernah terjadi dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi terkait secara agama ya. Alhamdulillah kita di Bovendigul walaupun kita minoritas, tapi toleransi beragama di Bovendigul saya akui sangat kuat, walaupun memang di sini kita mungkin sebagian kecil kita di sini, tapi untuk toleransi beragama di Bovendigul sangat kuat. Ini kan terkait lagi maraknya isu tentang kebocoran data pribadi apalagi di media sosial. Nah, tanggapannya Mas sendiri serta kira-kira ada nggak solusi yang Mas caranya Mas untuk menyikapi itu bagaimana? Dengan pemahaman-pemahaman yang baik dari dinas-dinas terkait atau dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, saya rasa bisa sedikit mungkin memberikan pemahaman kepada generasi-generasi muda ataupun masyarakat yang baru mengenal namanya teknologi, mungkin dengan sosialisasi memberikan pengertian bagaimana caranya untuk menyimpan data atau bagaimana caranya jangan sampai data pribadi kita bisa dibobol dengan orang lain. Bagaimana sikap kita menjaga kebudayaan di era saat ini? Kalau menurut saya, ya saya akan menghargai kebudayaan suku lain ya, dan saya juga tidak memandang perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain, karena di Indonesia sendiri
di dalam Pancasila itu mengatakan berbeda-beda tetapi satu, itulah Indonesia. Tanggapan mengenai isu kebocoran data pelanggan dan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran data tersebut. Nah, isu ini yang lagi tren ya di dunia digital ya. Dan ini merupakan salah satu masalah terbesar yang saat ini terjadi di era digital. Ya, siapapun dia bisa terkena, baik itu individu, saya atau adik, ya pasti kita juga terkena dengan yang namanya kebocoran data itu sendiri. Ya, dan kalau data itu bocor, ya sangat bahaya sekali. Ya, bahaya sekali, dan ini sangat merugikan diri kita, ya. Dan kita bisa dicuri data yang kita punya untuk pembelian barang-barang yang ilegal yang saat ini terjadi, yang sudah viral di setiap Facebook atau akun-akun. Ya, kalau untuk saya sendiri, saya akan menggunakan klasifikasi data dan juga perangkat yang saya gunakan itu apa, dan saya menerapkan keamanan hak akses saya. Oh ya, siap. Iya. Oke Kak, yang terakhir ini Kak, bagaimana sikap bertoleransi antar agama Kak? Ya, saya akan menghormati ya setiap pemeluk agama dan kepercayaannya masing-masing untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Ya. Dan saya juga menghormati ya setiap agama yang ada di Indonesia ya untuk merayakan setiap hari raya yang mereka rayakan, ikut bersama-sama merayakan, menghormati, dan itu toleransi saya. Kak, semoga ini di Papua toleransinya berjalan dan kita saling menjaga satu sama lain. Dan memang di Papua sangat tinggi sekali rasa toleransi ini, toleransi beragama. Oke, itu saja. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke. Bagaimana ya tanggapannya untuk generasi sekarang lebih excited dengan budaya luar? Menurut saya sih gimana caranya ya orang tua terutama itu dalam hal ini kan biasanya banyak daerah kan kalau kita lihat ini banyak ini apa namanya teman-teman kita itu yang bahkan bingung sukunya dari mana, bahkan nggak tahu bahasa daerahnya gitu. Kalau menurut saya sih lebih ke bagaimana pembinaan orang tua dan juga bagaimana pemerintah daerah, terutama dari dinas pendidikan ini, guru-guru yang ada di sekolah ini gimana caranya untuk supaya kearifan dari mereka itu bisa dilestarikan, terutama yang ada di daerah. Di timur ini kan dominan Nasrani. Iya. Di sini kan Muslim lebih sedikit ya, minoritas ya. Nah, menurut Mas, bagaimana untuk kita bisa saling toleransi antar agama itu gitu? Kalau menurut saya toleransi antar agama ya kita maaf ya sebagai minoritas harus bisa damai menghormati yang mayoritas kayak gitu. Gimana cara kita berbahasa seperti mereka, terutama kebanyakan sih kalau kita ngelihat itu kadang-kadang sesuatu yang terlihat sangat kayak sepele tapi itu sangat berarti. Biasanya kan kadang-kadang itu di antara kita gitu baik dari pihak maksudnya dari agama-agama tertentu gitu, kalau udah ketemu kita biasanya ngebahas terkait kebenaran dari versi agama kita masing-masing kayak gitu. Kalau boleh kalau pas kita berbicara sesuatu hal itu kalau bisa jangan di ruang publik, kalau bisa tuh lebih privat, antara pastikan saat kita berbicara nggak ada orang lain yang dengar. Lanjut untuk pertanyaan ketiga yang ini kan lagi booming tentang kebocoran data ya. Nah itu tanggapan Mas sendiri gimana? Apakah ada mungkin masih punya saran untuk pemerintah gitu? Masnya kan sebagai masyarakat di sini pengguna juga kan? Kalau terkait kebocoran data itu ya dinas terkait itu kalau di sini Diskun Capil ya kalau nggak salah ya Diskun Capil itu gimana harus bisa menjamin terkait data itu, jangan sampai ya kadang-kadang juga saya kalau melihat berita itu agak takut nih, jangan sampai NIK saya bocor, maksudnya diketahui orang lain dan disalahgunakan. Biasanya mungkin dalam artian biasanya kan sekarang ini kan kalau kita membuat beberapa pengurusan harus pakai NIK gitu, jangan sampai kita punya NIK dipakai untuk sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu.